Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak terasa apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan kita sampai dengan titik saat ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut yang setia hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk pimpinan SMK Negeri 1 Monas yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan pada kesempatan kali ini kita di pagi hari ini akan mengadakan sebuah diskusi tentang aksi nyata yang akan kita lakukan untuk menghadapi atau untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah kita, tentunya untuk lebih baik lagi atau bagaimana sekolah kita menuju ke hal-hal yang lebih baik. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara di kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyajian materi, yang keempat tanya jawab, kelima refleksi, dan terakhir ditutup dengan penutup. Untuk mempersingkat acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan kepada pimpinan SMK Negeri 1 Monas, Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Monas untuk peserta CGP ya, CGP angkatan 11. Semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah diagendakan. Saya mewakili kepala sekolah selamat untuk melaksanakan acara ini sesuai dengan temanya yaitu budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui sekilas tentang budaya positif ini merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Jadi ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut harus mampu menyelesaikan dengan cara mengganti dengan nilai-nilai yang positif, yang tentu saja di lingkungan sekolah dan melalui disiplin positif yang diterapkan oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Mungkin sambutan dari saya itu saja. Selamat mengikuti acara dan semoga acara ini dapat memotivasi Bapak Ibu yang telah hadir di sini, dari Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP maupun dari Bapak Ibu yang sedang melaksanakan CGP di angkatan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dr. Sudiarto, perwakilan dari yang mewakili dari kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, lanjut kita ke materi yang selanjutnya. Ini akan disajikan oleh Pak Tadi. Namun sebelum kita ke materi pertama, ini biar Bapak Ibu semangat, sepertinya Pak Suparno ini akan menyampaikan briefing Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu semangat, Pak Suparno ini akan mengadakan briefing supaya masih segar ya. Oke, terima kasih Pak Iwan atas waktunya.
Untuk menyemangatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan sedikit untuk merefleksikan pikiran kita agar otak kita tetap fresh dan juga semangat. Ya, untuk SBK kali ini untuk mengetes ke konsentrasi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. Setelah berdiri, lalu kemudian Bapak Ibu pikirkan gimana ke depan untuk menghadapi siswa-siswa kita yang mengalami kasus demi kasus, bagaimana pikirkan ya? Dimulai dari sekarang. Ya, selesai. Coba pikiran malam apa yang sudah Bapak pikirkan selama tadi? Jadi kasus yang saya pikirkan itu banyak siswa yang kalah seperti itu. Terus Penanganannya gimana? Penanganannya kita diberitahu orang oleh guru piket bahwa siswa itu terlambat datang ke sekolah, lalu guru piket menginformasikan kepada wali kelas untuk ditangani bersama guru BK. Jadi kita panggil siswa tersebut ke ruangan BK bersama guru BK, lalu kita ditanya di situ, seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti Pak Alan masih konsentrasi. Untuk mengingat hari ini hari apa, Bapak Ibu? Jumat. Berarti Bapak Ibu masih konsentrasi. Oke, terima kasih. SBD dan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardo sudah memberikan SPD. Baik Bapak Ibu, kita ke materi inti. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita akan diajak untuk beberapa masalah atau kasus yang ada di sekolah kita ataupun masalah-masalah di sekolah yang lain pada umumnya, dan bagaimana kita cara mengatasi atau mencari solusi untuk hal-hal itu. Ini semata-mata untuk kemajuan dunia pendidikan dan juga untuk kemajuan sekolah kita. Materi yang pertama akan disajikan oleh Pak Tarmiji SPDPD. Kepada beliau, waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Iwan Syahir SPDPD yang telah memberikan atau memberi kesempatan untuk saya untuk melaksanakan penyampaian materi pada aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di SMK Lubongas. Pada kegiatan kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa materi terkait dengan diseminasi budaya positif di SMK Lubongas. Diawali dengan pemahaman kita bersama, perspektif kita bersama bahwa budaya positif ini bisa berjalan dengan baik apabila ada kerjasama dari seluruh warga SMK Lubongas, baik dari guru, baik dari pemangku kepentingan atau pimpinan, kemudian juga dari siswa dan stakeholder yang ada di SMK Lubongas. Mungkin tadi bisa dilihat di sini kita ini bertiga untuk calon guru bergerak itu angkatan 11.
saya sendiri, kami di SPD SPD, kemudian juga ada rekan saya Bapak Iwan Sabir SD, dan yang selanjutnya yang ketiga itu adalah Pak Dede Miniman SD. Dan materi yang akan disampaikan mungkin Bapak Ibu di sini mungkin masih tadi ada kata diseminasi gitu ya, ada kata diseminasi mungkin agak terasa aneh gitu kan, kurang familiar gitu kan dengan kata diseminasi gitu kan. Mungkin di sini kita akan mendiseminasi, kegiatan ini adalah diseminasi, yaitu penyebaran informasi kepada kelompok warga SMA Bungas tentang informasi yang positif yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada budaya positif di sekolah gitu. Di sini ada kesepakatan pada forum diseminasi pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, dan yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh ya. Jadi Bapak Ibu guru silakan nanti berpartisipasi penuh, aktivitasnya itu dibutuhkan oleh kami di sini untuk mencapai tujuan pada diseminasi budaya positif yang kita akan sampaikan. Kemudian juga mengikuti sesi diskusi dengan perasaan yang gembira. Jadi jangan terlalu kan. Wah ya, kita jadi dilaksanakan dengan yang gembira. Itu untuk kesempatan forum diseminasi. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian dari kegiatan yang pernah kita lakukan sampai dengan saat ini itu dari modul 1 gitu kan, dari 1 itu kita sudah di CGP angkatan 11 untuk pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Kita sudah sampai dengan modul 1.4. Di modul 1 ini ada dengan materi-materi itu tentang filosofi kehidupan tentang pendidikan, dan yang kedua di 1.2 itu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan yang untuk 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, materi-materi ini terangkum terintegrasi ya, terangkum dan terintegrasi berkalikan gitu, antara materi yang satu dengan materi yang terakhir yang keempat itu di modul 1 itu. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan disiplin positif dan kebutuhan manusia ya, manusia. Yang pertama ini adalah seperti memotivasi, yang kedua adalah perilaku manusia dari kelas, kemudian juga ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontribusi, dan ketiga ini materi nanti yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan gitu kan. Nanti dalam penyampaian materi saya akan menyampaikan materi disiplin positif, perilaku manusia dan ya manusia ya. Ada dua, nanti setiap CGP itu akan menyampaikan 2 materi. Oke, di sini ada sebuah tampilan ya, tampilan ini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi saya sebutkan. Biasanya itu positif motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas,
kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi, dan ketiga institusi. Ini penanganan yang harus kita pahami dalam membudayakan budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, nanti materi yang akan saya sampaikan karena ini ada diseminasi, ya kita sama-sama untuk belajar gitu kan, transfer materi-materi yang sudah disampaikan pada saat CGP gitu kan, kita sampaikan kepada Bapak Ibu sehingga semua kegiatan yang kita lakukan itu bisa tersampaikan oleh Bapak Ibu sebagai informasi untuk manfaat yang lebih baik lagi pada budaya positif. Dan materi yang akan disampaikan yang pertama adalah disiplin positif. Next. Nah, pada disiplin positif di sini ada pertanyaan, apa sih disiplin itu? Apa? Ada yang jawab? Ya kan? Apa disiplin itu? Bina patuh pada peraturan, ya. Patuh pada aturan. Apa lagi? Ada lagi, ya. Ada lagi patuh pada aturan. Pak ini, apa? Kayaknya sudah pusing Pak ini. Patuh pada aturan. Ya. Nah, ini definisinya ya Bapak Ibu, bahwa disiplin motif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini ada kata-kata kebajikan, ya. Mungkin agak berapa dari juga gitu kan, kebajikan itu seperti apa sih gitu. Nanti kita bahas di materi yang selanjutnya. Saya akan bahas untuk materi-materi nilai daripada nilai kebajikan gitu, karena nilai kebajikan itu banyak, nanti kita sampaikan di sini. Nah, pada disiplin itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh siswa itu kadang-kadang kita mengartikannya bahwa itu adalah patuh pada aturan saja, bukan patuh pada aturan saja. Karena disiplin itu sebenarnya harus ada pada diri pribadi masing-masing dengan sebuah kesadaran yang didapat oleh siswa bahwa disiplin itu harus bisa dilaksanakan tanpa tanpa ada hukuman, ya, tanpa ada hukuman, dan kesadaran itu harus ditanamkan oleh siswa. Jadi kalau disiplin itu dilaksanakan dengan hukuman gitu ya, dengan ada hukuman atau sanksi, maka itu kedepannya itu sebagai jangka panjang itu akan melakukan lagi. Misalkan contoh, pada saat anak itu terlambat, ya, anak itu terlambat, mungkin dari bapak ibu guru kadang-kadang itu masih ada gitu ya, maksudnya yang senang keluar gitu ya, di luar saja gitu ya, jangan ikut pelajaran bapak atau pelajaran ibu gitu ya. Nah, itu akan bisa menampakkan atau membekas pada diri psikologis. Makanya disiplin itu harus dari diri sendiri. Makanya nanti ada langkah-langkah yang nanti akan kita terapkan di depan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin itu ya terdapat motivasi internal dari diri siswanya. Ya, kadang-kadang kita juga sebagai guru, ya disiplinnya juga kurang, ya. Kemudian juga bukan akibat paksaan, jadi lebih lagi pada hukuman gitu. Next. Nah, dari disiplin positif yang dilakukan oleh siswa
ya, itu semuanya mengarah kepada 6 karakter dalam doktrin pelajar Pancasila. Yang pertama itu siswa itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau kita lihat di sekolah kita, ya, karakter dari ke-6 karakter ini sudah ada atau belum? Sudah ada, ya. Mungkin tadi sudah ditampilkan di kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SMK Bungas untuk siswanya. Di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia. Kita mengadakan kegiatan sholat duha bersama, ya, mengaji 12 menit sebelum KBM, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, PHBI, ya, dengan hari besar Islam, atau kegiatan hari besar agama lain juga, gitu ya. Kemudian mandiri, ya, mandiri. Kalau mandiri sudah belum Bapak Ibu anak-anak? Sudah, ya. Nah, coba dengan apa kalau mandiri? Mandiri dan belajar, ya. Jadi siswa menemukan gaya belajarnya sendiri, ya, dengan asesmen yang sudah Bapak Ibu berikan, itu kan, mengambil informasi-informasi dari siswa dan mencari metode-metode yang sudah tepat, gitu kan, pada siswa bisa membuat anak itu bisa belajar mandiri. Berkegiatan global, ya, kita di sekolah, ya, ada yang beda agama, gitu ya, mungkin beda suku, gitu ya, mungkin beda suku, ras dan sebagainya, ya, itu dengan global. Oleh gotong royong, anak-anak itu sudah bisa melakukan kegiatan gotong royong dengan membersihkan kelasnya masing-masing, gitu ya, bersama, gitu kan, belajar kelompok dan sebagainya. Kemudian kreatif, anak-anak bisa menemukan ide dan gagasan sendiri dalam memperoleh pembelajaran. Dan secara kritis itu anak-anak bisa mengutarakan ilmu dan pengetahuannya dalam pembelajaran. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, ya, memang sudah melaksanakan itu, mungkin kita tinggal mengasahnya saja untuk sering melakukan penyampaian yang lebih efektif. Motivasi perilaku manusia. Ini model lengkap itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kadang-kadang kita juga motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Misalnya contoh seorang guru, misalkan, ya, secara ini aja, ya, kalau tadi pagi, ya, misalkan tadi pagi itu kegiatan apa? Tidak bunga. Kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman, anak-anak juga seperti itu, ada nyaman datang pagi-pagi ikut kegiatan, ya, kegiatan sholat duha berjamaah, udah diganti-ganti aja, gitu ya, biar enggak ikut kegiatan, gitu ya. Dan juga hukuman, menghindari hukuman, udah datangnya telat-telat saja dan langsung kok sapi, gitu ya, itu berhitungan. Itu motivasi berikutnya yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu juga yang mengharapkannya imbalan dari orang lain, itu pengakuan, yang pertemuan atas atau ujian. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, masuk. Nah, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin yang bisa dibayangkan kegiatan
siswa gitu kan untuk memenuhi kebutuhan itu seperti apa? Oke. Nah, bisa kita kalau jam pertama ya, jam pertama itu kadang-kadang kita udah masuk, anak masih makan, ya sarapan. Nah, itu adalah kebutuhan setelah itu makan, masih makan gitu ya. Atau dengan alasan-alasan tertentu, anak itu, Pak di rumahnya nggak sempet beli sarapan, Pak kantinnya penuh, ya. Dan juga Pak bangunnya kesiangan, tidak sempat sarapan, sehingga kebutuhan itu pertama pada siswa. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Kadang-kadang kita juga melihat anak itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini soalnya kita tahu perhatian, ya, perhatian sama guru, gitu ya. Kadang-kadang di sini banyak anak muda kita itu yang memiliki beda statusnya, gitu ya. Status keluarganya, status ekonominya, gitu ya. Ada yang anak yatim di rumahnya itu sama neneknya, gitu ya, butuh perhatian, gitu ya. Dan juga ada yang ekonominya itu ya di bawah, gitu ya, lebih rendah, gitu kan, butuh juga perhatian dari kita. Sehingga kita harus bisa memberikan motivasi, ya, terhadap kebutuhan dari kasih sayang dan rasa terima yang dibutuhkan oleh anak. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Terkadang juga kita melihat siswa itu contoh, banyak siswa yang pada saat ulangan nyontek. Nah, itu kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan, pengen diakui nilainya besar, ya, pengen besar, sehingga siswa itu pengen ada kemampuan bahwa saya ini penguasaannya itu bagus, seperti itu. Kemudian juga yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kadang-kadang anak itu ya memang membutuhkan kebebasan pada pilihan. Kadang kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di dalam kelas terus. Anak-anak atau murid itu butuh kebebasan, butuh suasana baru, ya. Jadi yang bisa kita laksanakan kegiatan pembelajaran itu di luar kelas, bisa di taman, bisa di di perpustakaan, gitu kan. Dan dimanapun dengan metode dan model yang beragam, gitu. Dan juga kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Nah, pada kebutuhan ini anak-anak butuh sentuhan-sentuhan kesenangan, ya, kesenangan dalam hal buatan daerah, ya. Kesenangan dalam buatan ceria, gembira, ya, pembelajaran yang menyenangkan dan gembira. Karena saya juga kalau di dalam kegiatan KBM pada midi anak-anak itu saja dari tepuk tangan, gitu ya. Kemudian juga ekspresi dan sebagainya, gitu kan. Itu untuk kesenangan. Di sini dari kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Bayangan itu tanpa kenikmatan apapun juga menyedihkan, ya. Gitu. Itu belajar membuat kebutuhan dan kesenangan dengan dari belajar. Oke, nah itu tadi sudah dibahas semuanya terkait dengan kegiatan-kegiatan pada diseminasi untuk materi budaya positif dan kebutuhan lingkungan dan kebutuhan manusia. Saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.
Kurang lebihnya minta maaf dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dilanjut dengan materi dari saya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu minta keterangan dulu tentang ini. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang tadi sebelum diskusi bahwa kita menjalani diskusi dalam keadaan diam. Jadi Bu Ena, seninya dong. Iya, terima kasih Bu Ena. Nanti dilanjut beri SPP kita bicara dengan Pak Wakil yang Bu Ena ya. Namun sebelum kita SPP, kita melanjutkan materi yang akan kita bahas. Ini keyakinan kelas restitusi dan 5 kontrol atau 5 posisi kontrol. Akan saya sampaikan materinya. Silakan Pak Mono. Lanjut Pak. Ini keyakinan sekolah ataupun kelas ya Bapak Ibu. Jadi Pak Mono. Keyakinan sekolah atau kelas. Nih, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, seyogyanya Bapak Ibu kasih pilihan ke siswa untuk memberikan kesepakatan kelas. Salah satunya tadi untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tarmidi, ketika posisi belajar kita dalam keadaan riang gembira tadi, maka ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu itu akan tercerna oleh siswa kita atau oleh murid dalam keadaan yang senang tadi. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jangan yang susah-susah Bapak Ibu menerangkan. Kalau ada yang gampang, kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah gitu kan? Jadi nggak usah berlibat ya. Kaitkan dengan pembelajaran atau dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat ini. Sekarang lagi musimnya kasus final, selama Pak Wakil ya, sambungkan Pak Wakil pembelajaran matematika dengan keadaan atau kasus final. Nah, coba ya terserah Pak Wakil mendiskusikannya. Yang gampang itu lebih belajar ya bahasa Indonesia Bu ya, bisa menghubungkan Bapak Ibu ya. Ciptakan keyakinan-keyakinan seperti itu Bapak Ibu, baik antara sekolah ataupun dengan gurunya. Kita lanjut. Ini adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, tanggung jawab. Semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas yang kita lakukan di kelas 12 TKJ 3, di balik kelas bla 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 dan lain sebagainya. Maaf, saya tidak bisa membacakan keseluruhan karena waktu juga terbatas. Saya baca poin-poin yang pentingnya saja. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar supaya anak-anak nyaman, kita pun sebagai seorang pendidik atau seorang guru juga nyaman ketika menyampaikan sebuah pelajaran. Maka ini kesepakatan kelas yang kita jalin dengan murid. Tanggung jawab, menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke anak. Yang kedua atau yang ketiga, partisipasi aktif. Jadi semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Yang berikutnya adalah kerjasama. Semua siswa harus akan bekerjasama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Kelompok ya Bapak Ibu ya, tugas individu jangan kerjasama. Namanya TMB ya. Selanjutnya adalah kebijakan khusus, penggunaan gadget di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Yang terakhir, menghormati. Semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Itu kesepakatan kelas, contoh dari kesepakatan kelas yang akan kita lakukan. Lakukanlah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas. Ini kesepakatan ini. Jadi ketika ada yang melenceng dari kesepakatan ini, maka Bapak Ibu lah tugas Bapak Ibu yang akan memberikan sebuah ini ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya sudah tadi dibahas oleh Pak Tarmidi. Pernyataannya adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan
atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang membuat murid kita atau siswa kita melakukan sesuatu itu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang ada. Karena kebutuhan inilah yang kurang dipenuhi oleh siswa kita. Mungkin sama kebutuhan kita ketika kita lapar, ya sama juga tidak bisa berkonsentrasi untuk berpikir dan lain sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusianya yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima kebebasan dan kesenangannya. Ada seperti kasusnya, ini terjadi Ibu Siti, guru dan wali kelas 12 TKI 1 sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Tommy ini yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Juleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, jadi studi kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Pak Alan ngajar di kelas, ya kan? Lalu ada salah satu siswa Siti Juleha. Jadi nama panjangnya Siti Juleha. Jadi ini sering berulang di kelas. Di sini dituliskan bahwa salah satu murid di kelasnya mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal. Jadi sering minta ke temannya bekal makan siang dengan paksa Bapak Ibu. Lalu kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika menemukan siswa atau murid yang seperti ini? Ibu Didi akan apa dulu ketika Ibu sebagai seorang guru menemukan kasus seperti ini? Atau Pak Wakil? Boleh. Iya, silakan Pak Wakil. Pakai mic Pak Wakil. Ya, tapi dengan senyum Pak. Iya. Oke, ya. Mungkin dari saya akan memanggil si Tommy. Namanya Tommy, anaknya itu, dan saya akan coba bertanya kenapa Tommy melakukan hal seperti itu. Terus juga mungkin kita akan cari sebuah solusi yang terbaik, yang masuk akal juga untuk supaya Tommy tidak melakukan hal seperti itu. Baik. Dan mungkin kasusnya nggak beda jauh dengan yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ada beberapa hal dari Tommy yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Betul. Yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mungkin itu sih. Paling kita lihat kebutuhan apa saja yang tidak terpenuhi, yang harus terpenuhi, supaya Tommy tidak melakukan hal seperti itu. Hal yang serupa lagi. Baik, terima kasih Pak Wakil. Tepuk tangan dulu. Ya, Bapak Ibu, inilah fungsi dari kita belajar restitusi tadi ya yang kita pelajari segitiga restitusi tadi. Jadi tidak langsung atau tidak lantas menghukum. Kita tidak lantas menghukum. Tommy, kamu seperti itu ya. Tapi kita pahami dulu. Ya, kita pahami dulu. Kita tanya apa yang dikatakan Pak Wakil bahwa Pak Wakil menyuruh si Tommy untuk menemui Pak Wakil, ditanya apa sih, kenapa sih, bagaimana sih, dan lain sebagainya. Itu ya, kurang lebih. Dan ini alasan Tommy ketika dilakukan pemanggilan. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Wakil, salah satu penyebabnya adalah ini, salah satu kebutuhan hidupnya. Itu ya, Bapak Ibu. Lalu alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan pindahannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima. Ini dari kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi itu Tommy dia kebutuhan dasar untuk dia bertahan hidup ya. Yang kedua ini kasih sayang Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang.
Yang ketiga, alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi pengen dianggap punya si Tommy ini. Mau saya ini, nah seperti itu ya. Lalu yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Karena Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang terakhir 5, karena dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha kebutuhan akan memenuhi kesenangannya. Itu kemungkinan-kemungkinannya kalau dirinya kemungkinan setelah dipanggilnya si Tommy akan kasus yang tadi. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi-materi tadi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Pak Dirjen. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin kami bertiga ini bukan menggurui, tapi kami hanya ingin menyampaikan pendidikan CGP kami kepada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, bukan menggurui. Baik, kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Ya. Sebelum kita melanjutkan, tadi ada speaking, ya kan? Maka sekarang saya kalau speaking terus, bosan, ya kan? Nah, saya ajak untuk Bapak Ibu hanya cukup senyum selama 30 detik. Oke? Nah sekarang silakan Bapak Ibu berdiri berhadapan. Kalau gini siap dari itu ya, 30 detik. Kita senyum. Yang berhadapan jauh sekali. Senyum nggak boleh ketawa ya? Senyum aja ya, senyum saja. Iya, senyum saja. Senyum. Iya, senyum. Sudah mulai Pak? Oke, siap? Oke. Kita mulai dengan sekarang. Yuk, mulai. Senyum. Wih dulu Pak. Oke, terima kasih. Tadi saya lihat udah mulai merasa jenuh gitu kan. Makanya kita harus refresh lagi supaya nanti materi yang saya sampaikan bisa terserap. Baik, kita akan mulai. Saya akan membahas tentang posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Seperti yang telah kita tahu bahwa tadi kasus-kasus sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Nah, kita sebagai guru, kita itu di posisi mana sih saat menghadapi kasus-kasus yang tadi yang sempat Bapak Iwan sampaikan? Kira-kira di mana? Apakah guru itu sebagai penghukum? Apakah guru itu sebagai membuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer? Kita harus tahu posisi mana kita sebagai guru. Nah di sini lebih detail.
ya, jadi ada yang tadi lima posisi kontrol. Ya. Yang pertama itu adalah hukum, terus pembuat rasa bersalah, lemak, atau manajer. Di sini sudah ada contoh kasusnya. Sebagai penghukum adalah menghardik, menyakiti, dan menyindir. Ya. Terus pembuat rasa bersalah itu contohnya adalah berperawat dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Nah, sebagai teman itu membuat alasan untuk muridnya. Sebagai semata itu adalah begitu dan mungkin. Dan sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan. Nah, contohnya adalah di sini. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ya, awas yang masyarakat itu adalah sebagai penghukum. Terus selanjutnya untuk pembuat rasa bersalah, contohnya adalah kamu sudah tahu gimana sekali mengatakannya, kamu stres, itu pembuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah lakukan begitu. Masa kamu tidak mau, atau kamu tidak mau? Jika tidak dilakukan lagi, itu adalah sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, contohnya adalah menyesuaikan diri, tidak diawasi, itu adalah sebagai pemantau. Terus sebagai manajer adalah mengeluarkan pribadi. Dan mesti banyak lagi contoh-contohnya. Yang kita tahu berarti saat ada kasus di peserta kita bisa memposisikan ini kita sebagai apa, supaya nanti jangan sampai seperti yang tadi disampaikan ya, kita selalu ngecas gitu bahwa harus itu bersalah, padahal kita juga harus tahu kelima kontrol ini. Nah, di sini adalah posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, baiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mengoperasikan guru bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada situasi yang dapat menjadikan guru sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri dan murid. Nah, selanjutnya adalah materi tentang segitiga restitusi. Di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas atau variasi, terus tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal dalam indikasi identitas sukses. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, terus atau yang harus bersikap baik bagi diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya menuju suatu tujuan tertentu sehingga bentuk dari orang tua atau bentuk dari pikiran simulasi respons.
menjadi pelaku serta lebih berani mengalami beban murid atau anak. Validasi tindakan salah. Kalau pas punya alasan melakukannya apa yang penting dari kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjadi seperti itu, tapi kamu melakukan seperti yang lain yang maupun kamu belajar dari lain merupakan kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Jadi sebenarnya ini contoh kita ya, contoh tindakannya. Mereka adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan termasuk pada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intensif sehingga mampu menaikkan keyakinan dan tindakan yang salah. Ini contohnya. Maka nilai cara ini percaya di sekolah kita. Nilai apa yang telah kita sepakati, kelas dan ini seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu merasakan. Kita tahu itu, kamu butuh orang yang seperti apa, itu juga contoh untuk menyatakan keyakinan. Saya rasa itu materi saya. Kita kembali ke beberapa sebenarnya ada contohnya. Jadi Bapak Ibu nanti membuat simulasi di mana menerapkan segitiga restitusi. Tapi karena waktu juga sangat terbatas, atau mau dicoba membuat simulasi contoh kasus saja. Misalkan seperti ini, tadi mewakili mau menanyakan. Jadi begini Pak, untuk mencoba tahapan dalam segitiga restitusi permasalahan-permasalahan yang sering dilakukan oleh peserta didik, misalkan contohnya kebanyakan di sini peserta didik itu atau guru itu banyak yang dana kerabat yang tadi sudah saya explain itu apa yang mau dipikirkan gitu ya tentang dalam segitiga restitusi. Nah, jika misalkan ada siswa yang terlambat, cara memposisikan guru itu sebagai apa? Kalau misalkan sebagai manajer misalnya, nah, dicontohkan bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut jika siswa itu datang terlambat, mungkin seperti itu Pak. Jika siswa itu datang terlambat, kita harus pilih yang mana sebenarnya konkretnya ya. Baik. Kalau menurut saya akan memilih membuat rasa bersalah. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya anak itu terlambat gara-gara apa. Mungkin saja di jalan ada trouble atau banyak bocor, atau sebelum berangkat dia itu disuruh dulu orang tuanya. Gitu. Menurut saya itu sebuah sebesar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan itu Pak Faru ini yang sebagai penghukum atau gimana? Wah, Pak Faru ya. Sebagai perwakilan mahasiswa. Kalau menurut saya, kalau siswanya tidak terlambat, itu mungkin lebih pemantau dulu
karena kita melihat dulu anak itu terlambatnya karena apa. Jadi kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah itu kayaknya sangat-sangat langsung ke anaknya bahwa kamu itu salah, udah terlambat. Kan tadi Bapak bilang kita nggak tahu bahwa anak itu ada trouble kan, atau disuruh orang tuanya dulu atau bagaimana. Jadi lebih baik kita sebagai pemantau aja dulu. Ini, begitu Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya, kita SMK Pak, kita harus berkaitan dengan yang namanya peraturan industri. Kalau kita sekedar memantau langsung dari ya, kira-kira nanti bisa nggak mereka itu menyesuaikan? Itu menurut saya. Ya. Karena di peraturan industri ya kita mungkin tahu ya, setelah 5 menit saja udah potong. Mau tahu mau bandung kayak semua. Iya. Justru saya di sekolah ini adalah mereka itu belajar membersihkan diri untuk mempersiapkan nanti mereka itu saat ada di dunia. Mungkin ada tambahan lebih pilih sebagai pembina pramuka. Ya benar kata Pak. Jadi kalau kita sebagai pembina Pak ya, saya pilihnya sebagai pembina. Tapi yang dikatakan oleh Pak Deddy dan kita di sekolah SMA kaitannya nanti di mana di sekolah itu kan disiapkan background bekerja pelantikan dan pekerjaan dan lebih banyak alumni itu kan bekerja. Betul ya bekerja itu ya disiplin kan. Sebagai pemantau kali sebagai pembina pemantau mungkin tapi kalau saya dulu saya membuat tersebut salah karena mendidik mereka untuk disiplin. Boleh nggak sih buat langsung kontrol nggak boleh? Apa harus satu? Boleh sih Pak. Boleh. Boleh. Itu sebagai solusi sampai. Iya. Kalau sebagai pembina ya. Iya. Benar nggak sih kalau sebagai guru itu pemilihnya memberi rasa bersalah itu untuk lapangan? Dan di sini kan kita ingin mengimplementasikan budaya positif. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, jadi untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, kita seharusnya itu dulu itu ada di posisi manajer. Tapi sebelum ke posisi manajer, tadi kita terapkan dulu disiplin positifnya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu, Bapak Ibu terapkan atau implementasikan. Ya, Bapak Ibu kan semuanya jadi wali kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu terapkan kesepakatan kelas. Tadi Bapak Ibu sampaikan kesepakatan yang kesepakatan kelasnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi hasil kesepakatan kelas itu disepakati, lalu dibuat poster. Itu nanti itu sebagai komitmennya poster itu. Ya. Tadi contohnya sudah dibahas sama Pak Iwan, Pak Iwan itu atau Pak Iwan buat poster. Jadi saling menghargai, terus saling menghormati, terus menjaga kebersihan. Itu kita buat kesepakatan dulu, Bapak Ibu. Setelah itu kita posisikan guru itu seharusnya sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Tadi kita harus menggali dari informasi itu, menstabilkan identitas. Jadi siswa kita panggil tidak semata dihukum di situ juga. Jadi kita panggil, terus kita stabilkan. Kata Bapak psikisnya. Ya, psikisnya. Jadi jangan sampai terganggu, jangan sampai dipermalukan sama teman-teman yang lain. Gitu. Jadi kita sifatnya pribadi. Jadi ada guru BK dan wali kelas. Gitu. Iya, prosesnya terjaga gitu ya. Jadi kita stabilkan identitasnya, terus setelah itu kita validasi tidak ada salahnya. Jadi misalkan kamu datang terlambat itu karena apa?
Ya kalau terlambat itu karena apa Ustaz? Dari kan karena apa? Semuanya itu ada. Terus setelah itu Bapak Ibu tanyakan tadi kesepakatan, menanyakan keyakinan ya, kesepakatan kelas ya. Itu sudah sesuai belum sama kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat. Ya. Nah setelah itu apa namanya, kita cari solusinya bareng-bareng sama anak tersebut dan harus tanggung jawab apa yang dilakukan ya. Seperti itu. Ya Ibu, mungkin itu saja Pak Dede. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Alam sudah memberikan gambaran tadi apa yang jadi pertanyaan. Jadi betul Bapak Ibu, kita sebaiknya sebagai seorang guru posisi kita ada di manajer ya dalam posisi manajer. Jadi ya tadi Bapak Ibu seperti yang sudah saya gambarkan di materi saya itu, sebelum masuk kita ada kesepakatan kelas dulu. Contoh nih, kita kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan gadget atau handphone. Ketika kita menemukan murid kita yang bermain handphone, maka dengan sendirinya siswa kita sadar akan kesepakatan yang sudah kita lakukan. Apa nih kesepakatan kelasnya? Ya, jadi itu fungsinya kesepakatan kelas. Mungkin satu lagi pertanyaan dari Pak Wakil, maka boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang saya ingin tanyakan boleh slide yang apa namanya? Sesudahnya tadi. Nah, yang guru itu 5 posisi kontrol ya. Nah, di situ kan ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sampai dengan manajer. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah karena kita berada di SSK Negeri 1 Bokas ya, yang luar biasa, anak-anaknya ya bapaknya keras-keras ya. Apakah tadi kan sudah disampaikan sama Pak Dede ya, yang terbaik itu adalah menjadi manajer ya. Enggak, yang saya sebelumnya itu yang lebih baik, alangkah lebih baiknya itu sebagai manajer. Nah, yang saya tanyakan adalah apabila kita memposisikan diri sebagai penghukum, apakah guru tersebut atau yang memposisikan itu apa ya, dicap sebagai guru yang jahat atau disebut apa ya, kurang baik lah istilahnya. Karena kenyataannya di SMK itu apabila kita melakukan sesuatu dan misalkan salah gitu ya, kita menanyakan bagaimana, kenapa kamu salah dan lain-lain, besoknya itu akan melakukan lagi. Ya kan? Ya, betul. Nah, terus lagi seperti itu, maka tidak ada efek jerahnya. Nah, apakah kalau kita di posisi penghukum, ya, apakah kita itu salah? Gitu, mungkin pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil, pertanyaan yang sangat luar biasa. Nanti Jumat pernah ya Pak, nanti hari Jumat kita Jumat pernah di BDD ya Pak. Betul. Minum habis. Ya, baik, Bapak Ibu, tadi Pak Wakil menanyakan tentang hal yang seperti yang diutarakan bahwa jangan tidak sih seorang guru ketika diposisikan sebagai seorang penghukum, ya kan? Dan bagaimana sih? Karena seharusnya yang lebih baik itu kita sebagai seorang manajer untuk ukuran SMK yang sudah anak-anaknya dewasa, sudah ya Bapak Ibu, mindset anak SMK itu bagaimana lah ya. Kalau zaman dulu sering tahulah ya anak SMK itu baiknya kita berimbang Bapak Ibu. Ada yang berposisikan sebagai penghukum, guru penghukum, ada juga yang berposisikan sebagai manajer. Tapi tidak lepas kontrol Bapak Ibu. Sebagai penghukum juga harus ada sebenarnya guru yang seperti itu. Tidak dipersalahkan Pak Wakil. Hanya lebih tepatnya kita sebagai guru ketika kita berposisikan atau di posisi sebagai seorang manajer. Seperti itu Pak Wakilnya. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil. Jadi ketika satu kasus itu akan diulang dan diulang lagi, maka ya ini harus ada dan akan ada dan untuk ada ya guru yang sebagai seorang penghukum.
ya harus berimbang. Ya pasti ada materinya gitu. Baik teman-teman, saya pikir cukup ya karena waktunya sudah siang ini, saatnya makan siang Bapak Ibu. Iya, BJB-nya takut tutup. Ada Jumat berkah itu gue sampai jam 12. Ya, jam 2. Cukup ya Bapak Ibu ya, pertanyaannya ya. Iya. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dikatakan Pak Jajar tadi, kita bukan sedang membuli, tetapi sedang berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang apa yang saat ini kita pelajari, untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian dan berdiskusi untuk kemajuan sekolah kita. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang disampaikan mungkin dari Pak Tarmidi. Untuk mengakhiri tentu kita apa yang sudah didapatkan oleh kita pada pertemuan kali ini, di akhir tentu kita mendapatkan sebuah rangkuman. Nah, kira-kira refleksi apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu dari materi yang sudah kita sampaikan. Bu Irin, nanti Baik, terima kasih. Berdasarkan pemaparan tadi, refleksi atau materi yang saya terima, ada posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan lain sebagainya. Sebenarnya kelima posisi kontrol guru itu bisa dilaksanakan tergantung dengan kondisi yang ada di sekolah kita seperti apa. Ketika baiknya sebagai pemantau, tetapi ketika kita melakukan posisi sebagai pemantau tetapi tidak berhasil, turunlah ke manajer. Nah, sebagai manajer tidak berhasil, turun ke tahap yang bawahnya, dan paling akhir nanti itu akan ada sebagai penghubung. Terima kasih. Ya, itu terima kasih Ibu Irin atas refleksi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, marilah kita menutup kegiatan kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.